Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa amanal khaifin wa mudillal mutakabbirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu Fatihul lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi bi miqdari al azim. Yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Cabang Ar-Rahmah Gentong Ustaz Al-Akab, yang saya hormati juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melembutkan hati kita, yang telah menggerakkan derap langkah kaki kita sehingga kita bisa duduk di majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Yang mana thalabul ilmi ini adalah merupakan warisan dari baginda Nabi SAW, karena kita berada dalam majelis beliau. Maksudnya adalah majelis yang di dalamnya ada ilmu, yang mana ilmu adalah merupakan warisan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduk kita di sini menambah keberkahan kita dan juga memperberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita menjadi baik atau kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melalui beberapa hal. Yang pertama adalah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagaimana Allah firmankan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, itulah Quran yang menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ya. Banyak cerita, banyak kisah dari orang-orang dulu ataupun orang sekarang di mana mereka mendapat petunjuk itu dari Quran. Sebagaimana yang kita sama-sama kenal atau sama-sama kita ketahui, baginda yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelumnya itu beliau adalah penentang Islam pertama kali, selalu musuhi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi setelah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adik putrinya, ya, saat itu beliau membaca surat Thaha, akhirnya Umar masuk Islam. Ya, begitu. Demikian pula seorang sahabat yang dulunya adalah pengagum kemusyrikan, ya, gitu ya, pengagum kemusyrikan, tokoh musyrik di zaman jahiliyah waktu itu, namanya Jabir bin Mut'im. Ya, saat beliau mendengarkan surat Tur, ya, surat Tur ayat 35 ya, sampai ayat 40, itu semuanya bunyinya am gitu ya. Am khuliqu min ghairi syai'in amul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqinun am hum musawwiru sama am indahum khazainu samawati wal arda am hum musawwirun, begitu ya. Ayat-ayat ini kalau dalam bahasa Arab dimulai dengan harful istifham. Ada harful istifham, ini sebuah pertanyaan yang enggak usah dijawab, tentunya kita sudah tahu. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in amul khaliqun, apakah mereka itu menciptakan diri sendiri tanpa suatu? Apa mereka yang menciptakan diri sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi dan mereka enggak tahu? Am dan sebagainya begitu. Maka Jabir bin Mut'im setelah mendengar itu langsung di mana? Beliau berucap, kada qalbi ang tatira wa hadza awalu waqara Islam fi qalbi. Ya, begitu. Kada qalbi ang tatira, hampir jatuh mau copot ya, meresapi, memperhatikan ayat-ayat sindiran seperti ini. Kada qalbi ang tatira tadi wa hadza
Awalu mawaqar Islam fil qalbi, inilah yang menyebabkan pertama kali Islam menancap dalam diriku begitu. Ini karena apa? Hidayahnya melalui Quran. Ya. Wasilahnya ya, medianya, pengantarnya dia dapat petunjuk kebenaran adalah melalui Quran. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Terus kalau di zaman sekarang ini beberapa tahun yang lalu atau mungkin abad-abad akhir-akhir ini siapa yang mau Islam gara-gara Quran? Ini banyak. Ya. Yang kalau dalam buku terkenal itu ya, itu ada di antara dari Dr. Maris Basri, itu adalah ahli kedokteran barat ya, itu adalah orang mustashrikin, orang orientalis ya, banyak orang-orang orientalis itu belajar Islam, belajar apa? Adab ketimuran bahasa Arab tapi untuk musuh Islam. Tapi setelah kemudian makin mendalami Islam, akhirnya jatuh hati kepada syariat Islam. Kenapa? Karena dibuat takjub dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang ini termasuk ijazul ilmi, mujizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW berupa ilmu. Itu tentang proses embriologi yang ada di dalam perut kita itu sesuai dengan teori ilmiah ya, bagaimana proses embriologi selama 6 bulan di perut itu. Demikian pula yang buat mereka tercengang setelah mereka mengadakan penelitian ya. Nanti jenengan sami bisa mirsani di YouTube itu ya, jenengan klik itu ya. Oh ternyata di dunia itu ada lautan ya. Kalau Bapak Ibu pernah ya berpetualang di tengah lautan itu ya, Masya Allah, kayaknya tidak ada bertepinya itu ya begitu. Laut yang begitu luas itu ternyata Pak, menurut teori mereka, ya, mereka lihat laut yang seolah-olah nggak ada batasnya itu ternyata ada batasnya. Sehingga air tidak akan bisa masuk ke sebelah sini tidak akan bisa masuk ke sebelah sana. Ekosistem termasuk plankton ikan nggak bisa saling melewati. Tolong jangan klik kan ada itu ya, ada itu di YouTube ada itu. Ya, itu ternyata apa? Terinspirasi dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alam Al-Quran bla bla bla, kemudian di sana ada firman Allah yang berbunyi marojal bahroiniyal takian, ada dua lautan yang kemudian saling bertemu. Marojal bahriyal takian yang bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya tidak ada batas layak bagian. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak bisa saling melewati. Makanya para ilmuwan itu kemudian masuk Islam dan sebagainya. Ya, kalau kemarin Bu Dewi yang di sini itu masuk Islam gara-gara baca tentang akhlak Nabi, tentang akhlak Islam, masuk Islam banyak kan? Ya, dan akhirnya ini banyak ya orang masuk Islam gara-gara Quran. Ini yang pertama itu. Kemudian orang masuk Islam, orang dapat hidayah, kita menjadi baik adalah karena melalui baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman wa innaka lahadi ila siratal mustaqim. Dan yang ketiga orang baik, orang masuk Islam karena yaitu orang-orang soleh. Seperti doa kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi orang masuk Islam karena fasilitasnya atau medianya, fasilahnya adalah melalui orang-orang soleh. Kesolehan seorang, akhlak seorang, ya begitu. Atau dakwah seorang dan orang soleh tadi itu makanya dia akan mendapatkan petunjuk. Ya. Bapak Ibu hadirin sidang majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hidayah itu ada dua. Ya. Ada yang oleh Imam Ghazali disebut dengan hidayatul nihayah dan juga ada yang disebut dengan nihayatul hidayah. Ya. Apa bedanya? Bedanya kalau nihayatul hidayah itu hidayah yang terakhir itu hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang makomnya sudah tingkat tinggi. Ya, sebagai dalam hadis qudsi itu, ya, di mana Rasulullah ya berkata, ya, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ya bla bla bla, kemudian terus wa ma yataqarrabu al-'abdu ilayya bil hatta uhibbahu. Ya. Gitu ya.
Dan tidak ada orang yang bisa dekat kepada Allah kecuali melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan tidak ada orang yang dekat kepadaku ya kecuali dengan nawafil, hal yang sunnah tadi itu, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Dan kalau sudah saya mencintainya, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi wa absarul ladzi yubsiru bihi wal yadayn ladzi yabtashu bihi wa rajul ladzi yamshinu bihi. Begitu. Itu tingkatan wali yang kedua, makom yang kedua. Ya, jadi Bapak Ibu rahimahullah, wali Allah itu ada dua ya. Wali Allah tingkatan tinggi tadi itu ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan plus dengan yang sunnah-sunnah itu dihidupkan, sehingga dia akan dapat jaminan ya, sebagaimana janji Allah, saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya. Intinya apa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu rahimahullah, di zaman dulu sampai zaman sekarang banyak ya, ada itu ya, wali-wali seperti itu ada. Ya, wali-wali ya, wali-wali itu banyak sekali orang di sini Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan karomah ya, mendapatkan apa? Kelebihan-kelebihan itu ada saja, itu ada. Ya, begitu. Itulah mereka ya, mereka mendapatkan hidayah itu sudah pada tingkatan nihayatul hidayah, hidayah yang terakhir. Ya. Sementara wali yang tingkatannya rendah ya, itu modalnya melaksanakan hal-hal yang wajib, yang sunnah-sunnah masih belum. Karena orang Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok ya, dalam surat Al-Fatir itu ya. Itu orang Islam dibagi menjadi 3 kelompok ya. Summa arsalnal kitab billadzi safaina min qablina itu ya, begitu. Itu kemudian yang pertama ada itu dzulm nafsi, kemudian muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khair. Gitu. Muqtasid itu yang pertama dari nafsi, yaitu yang mendolimi diri sendiri, yang kedua middle, tengah-tengah, yang ketiga sabiqul khair. Ini tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Yang rendah ada yang dolim nafsi tadi begitu. Itu modalnya syahadah, modalnya baru bisa melaksanakan yang wajib-wajib. Mukmin kamil belum mukmin mutlak begitu ya. Gitu. Ya. Itu kayaknya kalau kita ya sepertinya kita membataskan diri pada tingkatan yang rendah-rendah ini. Ya, begitu. Makom kita belum belum ya sampai pada tingkatan para wali-wali di mana mereka mendapatkan nihayatul hidayah begitu. Ya, begitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak mengasumsikan diri seperti wali-wali yang kemudian doa selalu mustajab dan kemudian akan selalu dijaga oleh Allah sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ibarat orang makan itu konsumsinya berbeda-beda. Ya. Kalau orang tua itu kan makanannya kan nasi, tiwul cocok. Ya. Kalau anak kecil kan makanannya susu, kemudian juga bubur begitu ya. Itu nek kita masih kecil-kecil mengkonsumsi makanan yang berat-berat itu ya nggak mungkin begitu. Jadi kita memetakan diri kayaknya kita masih perlu untuk mendapatkan hidayatul nihayah, hidayatul hidayah tadi. Ya, mendapatkan ya awal mula petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ini yang perlu harus kita perhatikan. Terus apa itu syarat-syarat ya kita akan mendapatkan hidayatul nihayah ini? Ini kata Imam Ghazali, yang pertama adalah itu imtisalu awamirihi. Ya. Syarat pertama kita mendapatkan hidayatul nihayah, pertama kali dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita betul-betul akan dituntun meskipun makamnya belum sampai tingkatan tinggi tadi itu adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita disuruh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya secara total ya, alladzina amanu fis-silmi kafah. Ya, jadi kita Islam itu Bapak Ibu, Islamnya kabeh ya. Begitu. Di rumah Islam, di masyarakat Islam, dalam persoalan ekologi, sosial, hakam Islam semuanya itu begitu. Karena Islam itu agama yang indah, yang lengkap. Ya, yang Allah skenario untuk rahmatan lil alamin. Ya, begitu. Maka dalam petunjuknya Imam Ghazali tadi itu beliau juga menuntut kita bagaimana kita
intisaul amri tadi sejak kita bangun tidur sampai pulang tidur lagi. Ya, begitu. Yaitu dengan diisi zikir, diisi apa? Wirid, diisi dengan amal-amal wajib sunnah begitu. Supaya kita betul-betul sebagai orang bisa intisaul amri tadi. Itu yang pertama ya. Begitu. Jadi kita harus laksanakan syariat dulu ya. Gitu. Itu dulu. Intisaul amri tadi begitu. Kemudian yang kedua adalah yaitu wastinabun nawahi. Kita menjauhi larangan-larangannya. Ini juga penting. Ya. Karena syariat Islam yang kita disuruh untuk ya alladzina amanu bi islami kafah itu ya. Kita disuruh masuk secara kafah ya total, jangan pilih-pilih. Ya, ini ayat berkenaan dengan urusan-urusan yang kayaknya kok membuat kita nyaman, tidak ada risiko, wes kita ambil. Tapi nek ayat berkenaan politik, berkenaan perjuangan, jihad, orang bongkar nggak usah lah gitu. Karena apa? Nanti akan membuat pendiri kita akan jadi golek, kita akan dinyatakan sebagai orang radikal atau apa itu ya jangan seperti itu. Ya, begitu. Ya, jadi kita harus apa? Harus total dalam menerima syariat tadi. Yang perintah jalankan, yang larangan harus dijauhi. Kenapa? Karena kalau larangan itu dilanggar, ya, ini juga bahaya. Ya, bahaya. Bapak Ibu rahimahullah, ya banyak ayat ya. Banyak ayat kita dapat musibah, kita dapat bala ya. Jadi dalam surat Al-Qalam dan surat dan banyak surat itu kan ternyata Bapak Ibu musibah-musibah dulu waktu saya masih kecil itu ada peristiwa Gunung Galunggung sampai ada lagunya ya Gunung Galunggung ya begitu. Musibah sering terjadi, silih berganti sebagainya itu kata Ebit GAD bukan karena manusia itu tidak bersahabat dengan alam, tidak gitu ya. Kan kadang-kadang kan karena faktor SDM, faktor tata kelola ya, sistem ya, alam ini begitu. Tidak seperti semata. Ya. Tapi bisa juga musibah itu ya, karena apa? Karena diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Alam kalau musibah yang ada di Aceh itu mungkin karena faktor SDM ya, karena ilegal logik dan sebagainya itu ya. Tapi lebih daripada itu sebagai seorang muslim juga harus menyadari bahwasanya kegagalan, musibah ya, dan sebagainya itu diantara faktornya adalah karena ketiduran kita dalam syariat. Ya. Nanti Bapak Ibu nek jenengan kondur jenengan buka surat Al-Qalam 17 sampai ayat 37. Ya, itu ada cerita berkenaan ternyata musibah itu karena maksiat. Di situ ada cerita yang cukup menarik ya, kisah ya. Bukan kisah waktu saya masih kecil, kisah Brahma Kumbara atau Batali Pecah Swita Rolas tidak ya. Itu dari Solo ya, Brahma Kumbara itu Pantili itu ya, dari Solo itu ya. Dari Cemani, dari Tipes Raja Suara Graha gitu. Ya, jadi apa? Ceritanya dalam kisah itu ceritakan Ashabul Jannah, penduduk yang mana dia punya tanam bagus, dia milik kebun yang bagus. Dia kemudian mewariskan kebun tadi buat putra putrinya. Setelah beliau meninggal, akhirnya tradisi baik untuk sedekah sebagai itu dirombak. Tiba saat halus panen tiba, dia mulai ada sikap kikir. Yang satu sudah mengingatkan, yuk kita harus berbuat baik sedekah, yang lain tidak. Ya. Pertimbangan apa? Ya kalau orang tua kita dulu kan masih sedikit, sekarang kan kita kan jumlahnya banyak, kok dibagi-bagi untuk yang makin miskin kita nggak dapat apa-apa. Mereka itu kita sepakat malam hari mereka berencana. Ada yang bawa teko, ada yang bawa parit itu. Kita harus meruput betul ya. Gitu ya. Itu. Inna balunahum kama balun ashabul jannah id aqsamu la yuslimuna musbihin. Ya. Gitu ya. Sesungguhnya kami akan hukum mereka orang-orang musyrik sebagaimana saya hukum ashabul jannah, si pemilik kebun yang oleh mufasir itu dikisahkan sekitar yaitu tahun-tahun di zaman Nabi Isa, tepatnya di daerah ya di daerah basah Yaman sana begitu. Jadi anak-anak ini sudah rakus, sudah tidak bersyukur begitu. Sampai rakusnya itu nggak mau berbagi begitu. Apa yang terjadi? Setelah mereka pagi harinya itu berbuat betul, ya.
Mereka kan sudah punya rencana kok untuk meruput supaya tonggo kanan kiri tidak pada nimbrung di acara panen tadi, gitu ya. Terus kamu harus apa ya? Harus diatur langkah kakinya, udah getupuk-getupuk, tonggo bangun ikut ke sawah ya, ke acara kita gagal begitu ya. Itu jenengan kersane ayatnya begitu menarik untuk kita perhatikan ya. Apa yang terjadi saat mereka pagi hari akhirnya apa? Tidak mengambil panen tadi. Inakuna nadzalun bal nahnu mahrumun begitu ya. Akhirnya hasil panen itu semua gagal semuanya. Ya. Menjadi ludes habis dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka saling salah menyalahkan ya. Kamu sih begitu ya. Kan malam harinya mereka rapat toh. Ya. Orang yang baik ayo kita ikuti kebiasaan baik orang tua kita. Kemudian kelompok banyak menyatakan oh enggak setuju saya gitu ya. Ini kan demokrasi ya gitu ya. Demokrasi yang jelek kayak gini nih ya, yaitu menangkan suara terbanyak begitu ya. Itu. Makanya dalam ayat itu dikatakan Allah naqul lakum la tasabihin, bukannya waktu itu sudah saya ingatkan dan kita harus bertasbih bersyukur begitu. Ya, Pak ba'du ya talaqamun akhirnya saling menyalahkan kamu sih gara-gara kamu. Coba kalau enggak kayak begini ya, kita benar-benar sudah lihat itu hasil panen itu cetawel-wel. Ya. Oh saya nanti akan dapat bagian sono, nek saya bawa pulang bisa untuk mimpi, ya, bis, mimpi kereta atau mimpi baju, bisa kan? Sudah dikalkulasi, harta itu sudah nyata begitu. Tapi Allah musnahkan begitu. Makanya hubungan ini Rasulullah ingatkan iyyakum wal ma'asi. Hendaknya kalian jauhi berbuat maksiat, ya. Fa'inal abda yuhramu, ya. Karena seorang hamba itu dihalang-halangi payusan ilmu. Kadang-kadang dia dilupakan ilmu gara-gara karena dosa. Wa iyyakum, dan kemudian yang kedua juga adalah seorang hamba itu dihalang-halangi untuk bisa mulai gara-gara karena dosa. Kemudian yang ketiga, fa'inal abda la yadhibudzan ba, ya, sebagaimana ayat yang ada kaitan dengan surat Qalam ini, wahyiru rizqa qad kana huji'alah. Hamba itu dihalang-halangi rezeki, qad kana huji'alah, sebenarnya rezeki itu sudah cetawel di hadapan mata mereka. Karena mereka maksiat, akhirnya rezeki yang sudah Allah jatai itu Allah tarik kembali. Ya, maka yang tadi saya katakan musibah itu bukan berarti faktor SDM, faktor kepintaran kita, faktor ya, usaha-usaha kita semata enggak, tapi juga karena apa? Kemaksiatan tadi. Ya, begitu. Makanya kita harus berusaha untuk menghindari maksiat, ya, menghindari maksiat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Allah, ya, untuk mendapatkan bidayatul nihayah itu kita juga harus islahul qalb, memperbaiki hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum, ya. Wala gitu, Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, pakaian-pakaian kalian, ya, bentuk-bentuk kalian, walakin Allah yang dulu lakukan, maka tapi Allah akan melihat hati-hati kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang ada dalam diri kita itu ada dua unsur jasadi dan unsur rohani. Ya, masing-masing harus kita jaga, masing-masing harus kita sehatkan. Kenapa? Karena kalau tidak kita sehatkan, kita akan terganggu untuk bisa mendapatkan nikmat dari kedua-duanya itu. Jasadi kita kalau kita rusak, ya, mata kita kalau sakit saja kita sudah terganggu sehingga kita tidak bisa mendapat nikmat dari nikmatnya mata ini, sehingga tidak bisa melihat mana hijau, mana biru dan sebagainya. Ya, itu juga harus kita sehatkan supaya kita menjadi orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada nikmat tersebut. Juga ada roh, ada hati, ada unsur dahili, faktor internal dalam diri kita yang itu nggak nampak. Ya, itu juga harus kita sehatkan. Kenapa? Dengan sehatnya hati kita, dengan sehatnya roh kita, kita nanti akan mendapatkan nikmat, bermahabbah, nikmat dalam bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita akan menjadi tenang, damai, merasa kuat sebenarnya karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Di sini pesan Imam Ghazali juga pada kita, ya. Yaitu apa? Ij'al himmaka
lirruhi. Ij'al himmaka lirruhi. Jadikanlah, kalau kamu itu ingin apa? Ingin bekerja keras, semangat itu untuk roh kamu. Ya, untuk roh kamu. Meskipun jasad itu penting. Ya. Begitu ya. Karena wa min sana'in qurrisano begitu ya. Al-aqlu salim fi jismi salim begitu ya, begitu. Ya. Itu penting, tapi pesankan lebih harus diprioritaskan yaitu roh kita, hati kita. Ij'al himmaka lirruhi. Jadikanlah semangat kamu, kerja keras kamu bukan untuk fisik saja, makan, minum, kerja keras untuk yaitu fasilitas tempat tidur, rumah, makan, jangan, tapi perhatikan roh kalian. Kenapa? Karena kalau roh ini berpisah dengan jasad, ya, itu nanti jasad tidak ada artinya sama sekali. Jikalau roh kita sudah Allah ambil pisah dari kita, apa yang terjadi akhirnya? Badan yang kuat, fisik yang gede dua kayak Boro-Boro, yang perempuan putih cantik kayak Pinocchio, kayak sapi gitu ya. Itu kalau sudah roh itu hilang ya, semuanya tidak akan bermakna lagi, tidak akan bisa bergerak, yang kemudian akhirnya menjadi hilang semuanya. Kenapa? Apa yang ada dari tanah itu akan kembali pada tanah, sementara roh itu kekal ya. Enggak ada istilah mati, itu enggak ada. Ya, begitu. Enggak ada mati itu enggak ada, hanya pindah alam saja. Roh ada itu ya. Begitu ya. Fisiknya sudah enggak ada, ada pisah tadi. Roh masih ada itu, masuk ke bulan, masuk kemana itu ada. Dan roh itu yang akan kekal, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayatun nafsul ma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu. Jadi penentu kita adalah roh ini. Rohani kita, iman kita, ya. Begitu, hati kita itu harus kita perbaiki. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat tidak akan berguna sama sekali harta, kekayaan, pangkat, anak istri, semua yang akan ada manfaatnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, ruhiyahnya baik begitu. Ya. Ini makanya wajiban kita untuk memperbaiki hati kita, islahul qalb. Ya, sehingga hati kita akan jadi damai, tenang, karena kita bermadu pada Allah, kita dekat dengan Allah dan sebagainya seperti itu. Kemudian beliau juga berpesan wal hazimata linafsi. Kalau kamu punya musuh, punya lawan, itu musuh kamu adalah yaitu nafsu-nafsu kamu. Begitu, nafsu-nafsu kamu. Kenapa? Karena musuh terbesar dalam hidupmu itu bukan mereka-mereka yang luar enggak, tapi adalah ada pada diri kamu sendiri. Ya begitu. Ya. Itu begitu. Makanya Rasulullah habis perang Badar pulang itu ya begitu. Raja'na ya min jihadil asghar ila jihadil akbar. Loh, kok bisa ya Rasulullah, kan perang Badar perang besar gitu. Kenapa kita akan berperang lagi melawan jihad akbar? Oh ternyata jihad akbar jihad melawan nafsu, adalah perkara yang cukup besar. Karena nafsu harus kita perangi, karena inna nafsala amaratu bisu'i, sesungguhnya nafsu itu akan lebih cenderung untuk berbuat hal yang jelek. Begitu ya. Nafsu harus diperangi. Karena kalau nafsu itu kuat, nanti akan menghalang-halangi kita untuk istiqomah di jalan yang benar. Ya. Ini makanya wal hazimata lin nafsi. Kalau kamu punya musuh itu bukan musuh tetangga kamu, bukan saudara-saudara kamu sama kaum muslimin, hanya karena partainya beda, organisasi berbeda, ini MTA, ini Muhammadiyah, itu jadi jangan ya. Mereka saudara kita, semua musuh kita ini senjata adalah itu apa? Nafsu kita tadi begitu ya. Itu harus kita perangi. Ya. Ini pesan beliau. Kemudian wal mauta lil badani, dan kematian itu ada pada badan kamu. Wa inna manzilaka al qabr, karena tempat kembali nanti adalah kuburan. Wa al kubur yang taziruna ilaik mata tasiluna ilaik. Ya, para penduduk kubur hari ini lagi menanti kita. Ya, yang di bulan malam lagi menunggu kita. Kapan kita akan mendatangi mereka? Wa iyyaka dan hendaknya jangan sampai angkasila ilaihim ya, di ghairi zat ya.
kamu akan mendatangi tempat-tempat mereka yang mereka sudah nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan predikat husnul khotimah, almarhumah, marhum dan sebagainya. Jangan sampai antum dekati mereka di wirizat tanpa bekal. Ya, bekalnya adalah hati yang baik tadi, amal soleh tadi. Dan yang terakhir bagi Rasulullah, ya, kata beliau untuk mendapatkan hidayatul nihayah tadi itu ada itu al-adab, yaitu etika. Akhlak, ya, akhlak itu penting. Kenapa? Ya, karena Rasulullah diutus ke muka bumi itu adalah innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Akhlak yang baik. Bapak Ibu Rasulullah, sebelum beliau mendapatkan syariat, dapat wahyu, beliau telah mendapatkan titel Al-Amin. Ya, sebuah titel yang disemayamkan beliau, yang di perguruan tinggi manapun tidak akan mampu memberikan titel kepada beliau itu. Belum dapat titel Al-Amin. Ternyata apa? Ternyata sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau sudah memiliki moral force, kekuatan moral yang cukup kuat. Begitu ya. Yaitu sidq, amanah, tabligh, fartonah, sehingga beliau bisa menjadi orang yang menjadi magnet dalam kehidupan ini. Gitu? Jadi magnet dalam kehidupan ini. Beliau dipercaya, beliau jujur, beliau ini adalah dasar-dasar etika yang bagus. Ya. Terus dengan dibimbing wahyu, ya, yang menakhlak beliau ada Al-Quran, ya, itu makin lengkap gitu ya. Karena Rasulullah kan diceritakan oleh Aisyah ya, karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Quran, itu lengkap. Ya. Maka ini harus kita jaga. Sebagai seorang muslim muslimah, sebagai kita sebagai hamba Allah Subhanahu, kita harus punya akhlak yang bagus. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada Quran, akhlak kepada manusia, alam semesta, itu penting. Kenapa? Gak ada artinya kita alim, gak ada artinya kita pintar, tapi akhlak itu gak ada, itu gak ada artinya sama sekali. Makanya para salafus saleh saat mereka belajar itu harus mendahulukan akhlak terlebih dahulu. Adab qabla ilmu, adab qabla ilmu. Sopan santun etika dulu sebelum ilmu itu. Karena apa? Pintu-pintu ilmu adalah melalui akhlak-akhlak tadi. Ini penting sekali. Saya kira demikian Bapak Ibu rahimahullah. Ya, apa yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan ada lain-lain. Dan yang terakhir kita tutup dengan nasihat Luqman bin Hakim pada putra-putrinya. Ya. Luqman bin Hakim itu Bapak Ibu rahimahullah seorang budak. Ya. Beliau adalah orangnya dari kata mufasir itu dari Sudan sana ya, yang lagi perang itu ya, perang saudara itu Sudan. Ya. Gitu ya. Perang saudara yang semarak itu kan di Sudan itu ya. Sampai anak saya pulang gara-gara perang itu. Itu lo konon katanya dari negeri sana Sudan, yang beliau itu hitam kayak begitu, kecil ya, tapi beliau adalah penuh dengan hikmah. Nasihatnya adalah kata-kata mutiara yang indah. Sampai akhir nasihatnya Allah abadikan dalam surat Luqman ya. Ada surat namanya surat Luqman itu ya. Tapi kita tidak mengambil apa yang ada dalam Quran ya. Belum menasihati pada putra-putrinya, pada yang lainnya ya. Ya bunayya wahai putra-putriku. Ya. Kalau Bapak Ibu jenengan imut sarang-sarang ya. Ya bunayya ya, enggak usah diartikan, tapi yang penting substansinya aja ingat ya. Ya bunayya ala yakunudik. Wahai anakku, jangan sampai adikku. Adikku itu kakinya dua sama kita. Ya. Tapi kalau pagi hari sering turuk itu gitu ya. Ya bunayya ala yakunudiku aqyasu minka. Wahai putra-putriku, wahai anakku, jangan sampai ayam jantan lebih cerdas daripada kamu. Ya. Wisata-wisata anak-anak yang soleha, jangan sampai ya antum kalah dengan apa ayam jantan ya. Dulu antum masih di pondok saya opera-opera, sekarang antum di sini saya nggak bisa opera-opera ya, saya serahkan sama yang di langit begitu ya. Maka ingat nasihat Luqman itu ya, ya bunaya ala yakunu diku aqyasu minka, jangan sampai ayam jantan lebih cerdas ketimbang kamu. Kenapa? Wa huwa yunadi rabbahu anta na'im. Di pagi hari setiap ya menjelang subuh itu selalu ayam jantan keluruk ya. Begitu ya. Yunadi rabbahu, menyeru Rabbnya ya, bertasbih ya.
bertasbih, bersolawat, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kamu tidur. Ini dikritik oleh Luqman tadi ya. Begitu, jangan sampai kita seperti itu. Di mana ayamnya yang punya ayam bangun, maksudnya ayamnya bangun, yang punya ayam masih tidur, jangan sampai. Kenapa? Karena di malam-malam terakhir itu adalah malam yang cukup mustajab, di mana Allah memberikan hadiah, malaikat pada turun tuh melihat yang bapakku siapa yang lagi butuh, ya, perihal tentang apa yang kita hajatkan tadi itu. Maka gunakanlah sepertiga malam terakhir untuk apa? Untuk istighfar. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Zariyat itu yaitu wabillaili yastaghfirun, beristighfar, berdoa sebagai adalah waktu yang mustajab. Saya kira demikian. Dan terakhir mungkin akan ada pembagian hadiah. Teknisnya seperti kemarin Ustaz ya. Hadiahnya ada berapa ini ya? Banyak sekali ya. Iya. Ada berapa ini? Saya dikasih berapa kali? Ya pokoknya banyak ya gitu ya. Saya juga bawa hadiah ini 3 ya. Tapi maaf hadiahnya nggak pakai selimut ya, jadi masih orisinil. Mungkin yang pertama saya sampaikan ke penjelasan Sami kemarin dari Ustazah Solo Bu Dewi itu ngisi di sini. Beliau itu sebelumnya agamanya apa toh? Saya bisa jawab. Oh, Kristen dulu ya, enggak Bu. Gini. Ya, kemudian saya bertanya untuk peserta yang tadi paling awal situ nggak? Selain Ustadz sini loh ya. Selain Ustadz yang dari Magetan itu jangan ya. Oh iya, moga-moga ya. Maaf ini baru dari saya. Moga. Kemudian berikutnya dari peserta pengajian yang bawa anak paling kecil di sini. Bangga itu yang pakai kopiah, itu Pak Ustadz ya. Bangga ini ya. Maaf agak sedikit batuk ya. Oh, sana juga ada. 2 berarti. Ya mangga ada 2 tadi yang putih juga mangga 2 enggak apa-apa ya. Mangga ibu mangga. Sama ibu yang jenengan mangga. Ini Dek. Oh, Dek Mate tadi. Cucu saya. Oh, anak saya enggak apa-apa. Ternyata Fatih. Satu lagi dari saya, nanti sisanya dari Ustaz Alkab ya. Iya. Pertanyaan berkenaan dengan materi ya. Sebutkan 2 saja ya untuk mendapatkan bidayatul hidayah. Ya antum ya. Ya terus 1. Berakhlak atau beradab ya. Ya monggo 2 aja ya. Yang kecil aja ya. Kecil biasanya malah suruh bernilai kayaknya. Saya kira dari saya ya sampai di sini mungkin kita akan dilanjutkan oleh Ustaz Alkab berkenaan dengan pembagian doorpress ini. Jadi saya bila mana ada kekurangan dan kekhilafan, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, pasti 4 Pak. Enggak. Doa dulu. Oh, doa dulu. Saya kira dibuka dulu. Bapak Ibu rahimahullah, mari kita sempurnakan masjid kita itu dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita masjid kita akan lebih mendapatkan keberkahan dan mendapatkan banyak-banyak manfaat kita semuanya. Allah ya salihah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حميدا حمدا يغفر ويغفر ويمجد يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويقود الحاجة انك قريب مجيب الدعوات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah ya Rahman Rahim Tuhan yang banyak pengasih yang tak pernah dipilih kasih Tuhan yang maha penyayang tak pernah salah pandang kami yang hadir di majelis ini mohon ampunan rahmat dan maghfirah ya Allah. Kami datang dengan dua dosa-dosa yang terpadu dari kami. Kami datang dengan dua hilaf yang ada di depan kami. Banyak kesalahan dari mata kami, dari tangan kami, dari hati kami. Mereka itu ampunilah ya Allah. Ya Allah, hati kami masih lengah, hati kami masih keras. Maka lembutkanlah hati kami dengan sinar cahaya-Mu. Ya Allah, bimbinglah roh ya kami agar nanti Engkau pisahkan roh ya kami dari jasad kami, Engkau panggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang sakit dari keluarga atau kerabat-kerabatnya, tolong segera berikan kesembuhan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa ja'al khairal a'malina khotimah. Allahumma ja'al Islam nahya wa Islam namut wa Islam nafa'asun sya'allahu amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini masih ada 4 dosen di depan. Pertanyaan yang pertama di luar sana, misalnya itu nanti kalau keluar dari sini kan data pelaporan ada yang belum dapat itu yang belum dapat tidak keluar sih. Wah, ada menurut saya. Nah, di luar sana, kalau itu yang kalian, ini sendiri aja ini. Yang kedua, Azza masjid. doa ketika turun hujan. Ayo. Ulama Hujan, berarti apa? Apa enggak? Kapan? Enggak. Betul, betul. Hah? Kapan? lupa. Oh ya, apa? Oh ya, betul. Boleh. Enggak lupa ya. Boleh. Itu yang mana? Terserah. Dibungkus ya. Ini kecil saja. Mau ambil sing-sing. Ada lagi. Baik. Doa ketika hujan ada. Peserta sebelah sini dulu. Ayo. Mudeka ibadillahi warahmatullahi. Siapa yang baru? Yang ambil sendiri. Jangan ambil sendiri ya. Terakhir ini masih ada satu. Nanti kalau sudah diambil baru sisa satu.
Di terakhir di kajian materi tadi, Ustaz menyebutkan tentang nasihat Luqman Al-Hakim. Inti nasihatnya apa? Luqman Al-Hakim tadi menasihati kepada anaknya, ya bunyinya. Silakan jawab semoga. Oh ya, intinya bangunlah sebelum ayam. Itu kalau tadi intinya jangan kalah dengan ini. Wah, luar biasa. Sangkar ayam. Salam. Sangkar ayam. Ada ayam. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Demikian acara kajian hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berpartisipasi.